Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebenarnya dari Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih kuat melaksanakan sholat Isya tarawih dan insyaallah witir secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Hadirin jemaah salat Isya tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini masuk ke malam 22 baginya pemahaman wilayah Muhammadiyah, dan malam ini malam 21 yang pemahaman Menteri Agama. Alhamdulillah, malam kemarin malam 21 mulainya malam Lailatul Qadar, dan malam ini juga malam mulainya Lailatul Qadar. InsyaAllah sebelum terakhir ini mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada sebelumnya. Hadirin jemaah salat Isya tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya nikmat yang harus kita syukuri, yang terkadang kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Terkadang kita lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan kenikmatan kita kaya, kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan kenikmatan kita sehat, kita lupa dengan kesehatan yang Allah berikan. Semua kenikmatan yang Allah berikan, kita lupa dengan segala nikmat yang kita rasakan. Kapan kita merasakan nikmat itu sangat penting? Di saat Allah mengambil sedikit saja kenikmatan. Apalagi malam ini jemaah sekalian, banyak jemaah yang batu-batu. Itulah nikmat. Ketika batuk, kita ingat Allah. Ketika sehat, kita lupa. Itulah manusia yang terkadang sering melupakan diri. Padahal kita ini adalah orang atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita cukup hanya mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Coba kalau setiap hari kita mensyukuri, Allah pasti akan menambah nikmat yang berikan. Dan apabila kita tidak mensyukurinya, maka kita akan menemukan masa yang sangat pelik. Alhamdulillah, pada ini
jika doa kita tidak dikabulkan. Semua doa kita sudah panjatkan kepada Allah. Semua doa sudah kita minta kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, sangat mustajab atau sangat makbul doa yang kita minta kepada Allah. Bulan yang sangat penuh ampunan, yang sangat tepat untuk kita minta doa. Semua adat-adat doa sudah kita rasakan dan sudah kita jalankan dan sudah kita minta. Terkadang Bapak Ibu, doa kita belum Allah kabulkan. Ini yang menjadi pertanyaan besar kepada kita. Kenapa setiap kita berdoa, selalu kita berdoa, Allah belum kabulkan? Padahal Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tidak ada doa Allah tidak kabulkan. Semua doa yang kita minta Allah kabulkan. Jadi kenapa juga ketika kita berdoa Allah tidak kabulkan? Ini yang harus kita pahami baik-baik. Sama halnya Pak Amin atau Anies Baswedan mengatakan, jika aku menang berarti Allah mengizinkan, dan bila aku kalah maka Allah selamatkan. Itu doa dari Pak Amin. Itu sangat luar biasa doanya Bapak. Ini dia, ketika Allah belum mengabulkan doa kita, bukan berarti doa kita belum dikabulkan, tapi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk kita sabar menunggu doa itu dikabulkan. Kita sabar atau tidak? Kita terus berdoa, minta kepada Allah. Selama kita berdoa, pahala terus mengalir, dan insya Allah Allah akan kabulkan. Ketika Allah tidak mengabulkan hari ini atau lusa, atau Allah tidak mengabulkan di dunia, insya Allah Allah akan kabulkan di akhirat. Terkadang Bapak Ibu, kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Ketika Allah kabulkan, belum tentu kita siap menerimanya. Itu perkaranya. Misalnya kita ingin meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi orang kaya. Ketika nanti aku menjadi orang kaya, akan aku bagikan hartaku kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Ini cita-citanya tinggi Bapak Ibu. Ketika berdoa luar biasa tingginya cita-cita. Ketika Allah sudah kabulkan, mana mungkin? Di awalnya ketika nanti aku kaya, hartaku akan aku bagikan kepada orang yang tidak mampu. Ketika Allah memberikan kekayaan, maka lupalah seseorang. Makanya kenapa doa itu belum dikabulkan? Ketika Allah kabulkan, kita belum siap. Ketika Allah kabulkan di saat itu, mungkin ketika kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang yang sombong, yang lupa dengan diri dan lupa dengan Allah. Itulah Bapak Ibu, kenapa Allah belum mengabulkan? Bukan tidak Allah kabulkan. Jadi dikatakan dalam hadis Rasulullah, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dia minta, atau memalingkannya dari keburukan yang semisalnya, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau pemutusan silaturahmi, kecuali doa itu yang bersifat dosa. Jadi atas doa yang bersifat
insya Allah Allah akan kabulkan. Maka sahabat mengatakan, berarti kalau begitu ya kita terus berdoa. Kami terus berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak Allah kabulkan. Dan Allah mengatakan dalam hadis dikatakan, aku berdasarkan prasangka hambaku terhadapku. Oleh karena itu berprasangkalah terhadapku sesuka hatimu. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jangan ketika Allah belum mengabulkan doa kita, maka kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa Allah belum mengabulkan doaku? Apakah aku banyak kali dosa, atau aku sangat hebat, atau bagaimana? Jadi kita berprasangka buruk pada Allah. Kenapa Allah? Padahal Allah Maha Kaya, padahal Allah Maha Kuasa. Kenapa sampai hari ini belum dikabulkan? Selama itu kita terus mengeluh. Sedangkan Rasulullah saja ketika meminta kepada Allah untuk dijadikan kiblat di Masjidil Haram yang awalnya di Masjid Palestina, itu belum dikabulkan oleh Allah. Kapan Allah kabulkan? 17 bulan, jadi 1 tahun setengah. Dan Allah tidak pernah mengeluh Bapak Ibu. Dan Rasulullah tidak pernah mengeluh ketika Allah belum mengabulkan doanya. Dan Rasulullah tidak pernah membuat status bahwa doanya belum dikabulkan. Sekarang kalau kita ketika doa belum dikabulkan, maka kita buat status di media sosial bahwa doa saya belum dikabulkan. Coba kita introspeksi diri. Bisa jadi kita masih banyak berbuat dosa. Ini yang terkadang harus kita pahami. Ketika hari ini belum dikabulkan, insya Allah besok akan dikabulkan. Dan juga janganlah kalian berprasangka kepada Allah kecuali dengan prasangka yang baik. Nah, terus kita berprasangka yang baik kepada Allah bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Ampun, dan Allah Maha Pemberi pertolongan. Jadi itulah Bapak Ibu, mari kita terus berdoa kepada Allah. Apalagi malam ini, 10 malam ini, 10 malam yang terbaik di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan diharapkan kepada Bapak Ibu, marilah sama-sama beriktikaf. Jangan beriktikaf di rumah Bapak Ibu. Beriktikaf itu bukan di rumah, tapi di masjid. Jangan beriktikaf di rumah dan jangan salat di rumah. Maka beriktikaflah di masjid. Ya, mari kita menghambakan diri